Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini materi yang pertama ya, terkait dengan ruang lingkup psikologi pendidikan. Oke, kita akan mulai untuk materi yang pertama. Sebelumnya adapun tujuan dari materi ini yaitu pertama, setelah mengikuti kuliah pada pertemuan pertama, mahasiswa akan memahami pengertian psikologi pendidikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian psikologi pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya psikologi pendidikan terkait dengan kontribusinya. Yang keempat, mahasiswa dapat menyebutkan perbedaan pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan sasaran pendidikan dalam Islam. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menyebutkan perbedaan pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Jadi itu 6 tujuan dari pertemuan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan ya terkait dengan materi yang pertama ini. Apakah arti psikologi, apa arti pendidikan, dan kemudian apa arti psikologi pendidikan? Itu yang akan kita nanti ulas dalam materi yang pertama ini. Kalau dikaitkan dengan pengertian psikologi, ini seharusnya kalian yang sudah semester 5 ya atau 3 nih ya, itu udah pada tahu ya tentang pengertian psikologi gitu. Psikologi adalah the scientific study of mind and behavior and mental process, especially as it relates to individual human beings ya. Atau lebih mudahnya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku, the science of behavior. Intinya lebih bahwa psikologi dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia, alasan berperilaku, cara berpikir, berperasaan, dan seterusnya. Sedangkan kalau dari pengertian pendidikan, menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Ada juga yang mengartikan pendidikan adalah suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksi, dan juga konasi seseorang. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa pendidikan mencakup segala bentuk aktivitas yang akan memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi atau akibat dari partisipasi individu dalam kegiatan belajar. Intinya sih dari pendidikan itu adalah perubahan ya, adanya perubahan dari diri seseorang. Kemudian kalau ditanya perbedaan antara pendidikan dan pengajaran apakah sama ya? Kalau pengajaran itu kalau dalam istilah Islamnya itu disebut dengan ta'lim ya, yaitu perubahan berpikir dari tidak tahu menjadi tahu atau hanya merupakan perpindahan ilmu. Sarananya adalah teknik komunikasi ya. Jadi kalau misalkan dicontohkan itu kayak misalkan kita ikut majelis taklim, itu kan adalah transfer ilmu dari katakanlah kiainya yuk atau mungkin ustadznya ke para jamaah gitu. Jadi dari jamaah ini yang tidak tahu menjadi tahu itu dengan proses komunikasi atau biasanya ceramah. Nah, tapi kalau pendidikan itu lebih luas sifatnya. Pendidikan tidak hanya sekedar perpindahan ilmu. Kalau perpindahan ilmu kan lebih tatarannya kognitif ya, tapi lebih perubahan secara menyeluruh atau kapah dalam hal akhlak, keyakinan, perasaan, pemikiran, dan sarananya macam-macam. Mungkin ada proses komunikasi juga, ada juga keteladanan, kondisi lingkungan, nasihat, ataupun kontrol. Jadi perbedaannya jelas ya, mendasar bahwa pendidikan itu termasuk luas cakupannya dan pengajaran itu adalah
bagian dari pendidikan. Kemudian kalau kita kaitkan tujuan pendidikan dalam Islam sendiri, menurut Ridho 1994, pendidikan dalam Islam atau istilahnya tarbiyah Islamiyah berarti menumbuhkan dan membentuk insan muslim mutakamil atau integral dari seluruh sisinya, baik kesehatan, akal, keyakinan, kerohanian, jasad, akhlak, perasaan, kemauan, dan daya cipta. Dan pembentukan ini mencakup seluruh fase pertumbuhan manusia berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam serta metode dan cara pendidikan yang Islam. Ya, jadi banyak sekali tujuan dari pendidikan, tidak hanya sekedar dari sisi kognitif, tapi ke konasi juga, kemudian bahkan ke perilaku ya, sampai ke situ ujungnya. Kemudian sasaran pendidikan dalam Islam sendiri bersifat menyeluruh, mencakup seluruh dimensi kemanusiaan, baik jasad, akli maupun ruhi atau moral. Jadi kalau istilah Islam jasadi, kalau diartikan tuh fisik, kalau akli itu intelektualitas atau akal atau kognitif ya, maupun perilaku atau moral. Karena itu apa yang menyangkut afeksi, kognisi, dan konasi manusia itu juga merupakan sasaran dalam pendidikan dalam Islam. Dan kesempurnaan pendidikan ini akan melahirkan manusia yang terjamin integritasnya. Jadi dalam Islam sendiri sebenarnya kita menempuh pendidikan itu sangat istimewa sekali gitu, terkait dengan bagaimana dalam hadis itu kita yang menuntut ilmu itu begitu dimuliakan. Jenis-jenis pendidikan, nah ini mungkin pernah sering kali kalian dengar ya. Pendidikan itu ada berbagai macam jalurnya. Ada yang namanya pendidikan formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan atau diselenggarakan dengan sengaja, dengan tujuan dan bahan ajar yang dirumuskan secara jelas dan diklasifikasikan secara tegas. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas ya, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jadi kita masuk sekolah dasar, masuk sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi, itu kan punya kurikulum yang jelas, punya bahan ajar juga jelas gitu kan ya. Itu disebut dengan pendidikan formal ya. Yang kedua, pendidikan non formal. Pengertiannya yaitu pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja tetapi tidak memenuhi syarat untuk termasuk dalam jenjang pendidikan formal. Jadi pendidikan non formal ini juga dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Namun biasanya memang syaratnya tidak memenuhi pendidikan formal gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran gitu kan ya. Atau misalkan kursus, atau misalkan bimbingan belajar. Nah, itu termasuk pendidikan yang sifatnya non formal ya. Kemudian yang terakhir itu pendidikan informal, yaitu proses belajar yang relatif tak disadari yang kemudian menjadi kecakapan dan sikap hidup sehari-hari. Pendidikan informal ini biasanya dikaitkan dengan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Contohnya apa? Contohnya ketika kita diajarkan untuk misalkan makan dengan tangan kanan, kemudian juga diawali dengan doa ketika mau makan gitu kan ya. Itu kan hal-hal yang diberikan di lingkungan keluarga kita gitu. Itu termasuk pendidikan informal ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan psikologi pendidikan. Kalau psikologi pendidikan itu adalah cabang dari psikologi ya. Kalau misalkan cabang dari psikologi itu banyak, ada pendidikan, ada klinis, ada sosial gitu, sebagaimana yang mungkin kalian ketahui. Dan cabang psikologi ini termasuk salah satu cabangnya gitu. Apa pengertian psikologi pendidikan? Yaitu studi tentang aktivitas individu-individu dalam arti tingkah laku yang tampak dan aktivitas serta pengalaman batin dalam proses pendidikan dengan anak didik sebagai pusatnya. Ada lagi pengertian yang lain bahwa
Psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Itu dalam Barlow 1985. Kemudian juga ada pengertian yang lain ya, bahwa psikologi pendidikan sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha pendidikan dengan ruang lingkup pertama, konteks of teaching and learning. Jadi konteks dalam mengajar dan belajar gitu. Kemudian kedua itu prosesnya, proses mengajar dan belajar. Yang ketiga itu hasilnya, hasil dari mengajar dan belajar. Jadi ada 3 ruang lingkup pendidikan yang biasanya dijadikan sasaran dalam psikologi pendidikan. Tokoh-tokoh yang berjasa terhadap perkembangan psikologi pendidikan tuh banyak banget ya. Ini salah satunya aja, beberapa lah dari mungkin puluhan tokoh-tokoh yang berjasa dengan perkembangan psikologi pendidikan. Kemudian kontribusinya apa? Kontribusinya ya pastinya tidak jauh-jauh dari sekolah ya biasanya ya. Kontribusi psikologi pendidikan itu bagi teori dan praktek pendidikan. Pertama, kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan itu bagi proses pendidikan sendiri ya, prosesnya. Misalnya bagaimana kita menggunakan audio visual ketika kita mengajar. Itu pastinya akan lebih efektif ya. Karena kan terkait dengan gaya belajar seseorang itu berbeda-beda. Pastinya ketika kita menggunakan juga metode yang bervariasi itu akan lebih mudah dipahami. Itu kan bagian dari psikologi pendidikan. Kemudian juga ketika kita tahu tentang psikologi pendidikan itu akan ada kontribusi bagi pengelolaan sekolah. Kemudian juga membantu dalam penyusunan jadwal pembelajaran ya. Bagaimana ketika kita mempertimbangkan aspek psikologi siswa ketika dia diberi pelajaran matematika di jadwal yang siang, itu pasti nggak akan masuk ya. Itu kan bagian dari psikologi pendidikan ya. Kemudian yang keempat, membantu terhadap produksi buku-buku pelajaran. Misalkan kita mempertimbangkan dari sisi psikologi anak, bagaimana anak usia dini itu akan lebih mudah menangkap buku-buku yang memang lebih banyak gambar-gambarnya dibandingkan hanya sekedar tulisan yang mungkin tidak berwarna dan mereka juga tidak bisa menangkap gitu. Nah, itu kan juga bagian dari kontribusi psikologi pendidikan. Kemudian pastinya memberi dasar bagi penyusunan kurikulum, kemudian hasil evaluasi proses pendidikan, kemudian metodologi pembelajaran. Itu kontribusi psikologi pendidikan bagi proses pendidikan itu sendiri. Itu kenapa guru, psikolog dan banyak lagi ya yang biasanya juga ada mata kuliah psikologi pendidikannya. Yang kedua itu kontribusi bagi peserta didik, bagi siswa atau apa gitu psikologi pendidikan. Tentunya ketika kita tahu psikologi pendidikan terkait dengan siswa, maka pendidikan yang baik untuk siswa itu adalah pendidikan yang lebih kooperatif dan demokratif bagi siswa. Karena mereka akan lebih mudah memahami ketika guru bersama siswa itu kooperatif, saling bekerja sama, kemudian juga melakukan proses demokratif bagi siswanya. Dan yang kedua, misalnya membantu perkembangan kepribadian siswa melalui kegiatan ekstra dan intrakurikuler ya. Dan yang terakhir, membantu pengembangan potensi siswa. Dengan kita belajar psikologi pendidikan, kita akan tahu bahwa siswa itu berbeda-beda loh, dia tidak sama, dia punya individual differences yang mungkin perlu kita pertimbangkan dalam proses pengembangan potensi-potensinya. Yang ketiga, kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik atau bagi guru ataupun dosen gitu. Misalnya ketika si dosen atau si guru ini belajar tentang psikologi pendidikan, maka diharapkan mereka akan lebih terbuka terhadap perbedaan individu tadi ya. Kemudian juga mereka akan lebih tahu metode mengajar yang efektif, memahami permasalahan anak didik, membantu dalam proses evaluasi belajar, meningkatkan kemampuan meneliti mereka, mengarahkan pendidikan dalam menangani anak-anak khusus, dan pengambilan keputusan untuk proses belajar mengajar. Dan banyak lagi ya kontribusinya yang nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini contohnya ya, kalau ketika
guru ataupun dosen mengetahui psikologi pendidikan, mereka akan lebih mudah untuk mengetahui trik, cara-cara untuk mengatasi permasalahan psikologi siswanya. Itu contoh ya. Ya. Segitu dulu untuk materinya, kita akan lanjutkan nanti ke diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.